Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10-8 kelompok 3 akan memaparkan hasil ujian praktek seni teater yang berjudul Kami Pernah Diam. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan secara singkat analisis unsur intrinsik serta pesan moral yang terkandung dalam pertunjukan tersebut. Sebelum kami melanjutkan pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pose with the fans. Tahu nggak sih, teater itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti takjub melihat atau memandang. Pada zaman Plato, teater diartikan sebagai gedung atau tempat pertunjukan. Teater itu dapat diartikan dengan dua cara, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, teater itu drama yang dipertunjukkan di atas panggung. Dalam arti luas, teater adalah segala macam pertunjukan. Apa saja sih contohnya? Contohnya seperti wayang orang, lenong, ludruk, dan lain sebagainya. Pada sejarah dunia, teater muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada bangsa Yunani kuno memiliki seni pertunjukan yaitu drama. Di Italia, seni teater sangat berkembang pesat, mulai dari panggung, penambahan dekorasi, serta ditampilkan di layar. Maka dari itu melahirkan seni teater modern. Nah, itu dia sejarah dari perkembangan seni teater. Gimana nih, udah paham belum? Jadi sekarang ikutin aku melihat pertunjukan seni teater dari ujian praktek kelas 12. Ayo. Cerita berpusat pada Toko Bayu, seorang siswa pendiam yang menjadi korban perundungan oleh Bima dan kelompoknya. Bayu terus menerima intimidasi secara verbal di depan teman-temannya. Namun, tidak ada yang berani menolong karena mereka takut ikut menjadi korban. Sikap diam inilah yang menjadi inti permasalahan dalam cerita. Konflik berkembang ketika Alia, salah satu siswi yang peduli dan berani, memutuskan untuk tidak lagi diam. Ia menghentikan tindakan Bima dan mendorong Bayu untuk mengungkapkan perasaannya. Keberanian Alia memicu saksi-saksi lain untuk ikut berbicara. Mereka mengakui bahwa selama ini mereka sadar akan perundungan tersebut, tetapi memilih diam karena takut. Pada bagian klimaks, Bima merasa terpojok ketika kebenaran mulai terungkap. Ia meluapkan emosinya, namun akhirnya menyadari bahwa tindakannya salah. Kehadiran guru BK menjadi penengah yang membantu semua pihak untuk berkata jujur dan bertanggung jawab. Cerita ditutup dengan penyelesaian yang menunjukkan adanya penyesalan dan pengakuan kesalahan. Bayu memilih memaafkan dan seluruh tokoh sepakat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan saling menghargai. Secara analis, drama ini menunjukkan bahwa perundungan tidak hanya terjadi karena pelaku, tetapi juga karena adanya pembiaran dari lingkungan sekitar. Diamnya saksi sama berbahayanya dengan tindakan pelaku. Pesan moral yang ingin disampaikan adalah bahwa kebenaran untuk bersuara dan kepedulian sosial sangat penting untuk menghentikan keadilan. Bagaimana nih ceritanya? Tertarik bukan? Tapi kalian pada kepo gak sih? Para pandangan pemeran drama Kami Pernah Diam. Yuk langsung saja ikutin aku mewawancarai. Halo semuanya, kali ini bersama dengan salah satu pemeran seni teater yang kemarin. Dengan kakak siapa dan dari kelas mana? Halo semua, jadi saya Andini Valentin sekaligus sutradara dari teater yang saya mainkan kemarin yang berjudul Kami Pernah Diam. Kebetulan sekali kelas saya hari ini ada pertanyaan untuk kakak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih proses latihan sebelum seni teater ini dimulai? Wah, prosesnya tuh panjang banget, terus belum lagi ngadepin anak-anak yang bandel-bandel itu. Biasanya itu kan kita pulangnya itu setiap pulang sekolah. Nah itu latihannya itu mesti lelet dari jam misal ya umumnya kita buat acara lah jam 3 kita latihan ya, tapi teman-teman itu datangnya pasti jam 4 baru datang. Melanjutkan oleh saya Kak.
bagaimana perasaan setelah berhasil mempertunjukkan praktek seni teater? Apakah sangat puas atau bagaimana? Kalau dari saya sendiri rasanya sangat puas. Wong intinya wes nggak kepikiran latihan lagi sih. Dari aja. Lanjutkan oleh saya Nadira Rahma Anda. Kesulitan apa yang biasanya Anda hadapi saat berlatih atau tampil di panggung? Kesulitannya dari saya sendiri yaitu untuk menghafal naskah, karena naskahnya itu nggak 1-2 tapi banyak banget, dan yang lainnya juga. Terus pas di panggung juga ada sih 1-2 yang ngeblank gara-gara ya nggak hafal naskahnya itu tadi, karena waktu yang mepet banget untuk latihan dan juga emang jarang latihan juga. Itu sih dari saya. Terima kasih Kak. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pementasan ini memberikan dampak positif baik bagi penonton maupun pemain. Drama ini menegaskan bahwa perubahan hanya dapat terjadi ketika ada keberanian untuk bersuara dan kepedulian terhadap sesama. Sikap diam terhadap ketidakpedulian bukanlah solusi, melainkan bagian dari masalah itu sendiri. Demikian pemaparan kami mengenai pertunjukan seni teater yang berjudul Kami Pernah Diam. Melalui pementasan ini, kami ingin menyampaikan bahwa perundungan bukanlah hal sepele, dan sikap diam terhadap ketidakadilan dapat memperpanjang penderitaan korban. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama-sama kita berhenti diam dan mulai peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.